Shalom, selamat pagi saudaraku. 17 Mei 2024. Tema renungan hari ini, nekat yuk. Bicara mengenai kata serius saudaraku, itu relatif. Bisa 100%, bisa 70%, bisa 50%. Tetapi kalau kita berbicara mengenai serius dengan Tuhan, artinya kita harus memperkarakan apakah serius kita ini sudah sampai di titik nekat atau belum. Roh Kudus pasti berbicara, saudaraku. Dan kita tahu kita sudah di titik nekat atau belum. Atau kita masih berada di belakang pagar pembatas, maka kita akan merasakan kok saudaraku. Jadi kalau orang tidak sadar sebenarnya dia belum serius, tetapi merasa baik-baik saja, belum nekat, dia bebal saudaraku. Betul. Sampai suatu saat nanti ia tidak bisa diubah lagi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa berbicara, dan itu tingkat yang namanya menghujat Roh Kudus. Artinya tidak mampu lagi menerima penggarapan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena berulang-ulang Roh Kudus ditolak. Jadi Roh Kudus memperingatkan berkali-kali untuk yuk serius sama Tuhan sampai di titik nekat yuk. Kita reject terus, kita tolak terus. Lama-lama Roh Kudus undur saudaraku. Dan di situ kita tidak bisa jadi partner kerja bersama dengan Roh Kudus. Berarti kita menghujat Roh Kudus. Jadi setiap kali saudaraku, seseorang yang tidak memperhatikan peringatan Roh Kudus, maka dia sedang mendukakan Roh Kudus. Camkan ini baik-baik ya saudaraku, supaya kita mulai mengerti dan mulai mengukur seberapa keseriusan Anda. Sudah berani belum nekat menembus batas? Tetapi Roh Kudus itu pejuang yang hebat saudaraku. Dia akan terus memberi peringatan, terus sampai ada kesempatan lagi, dikasih lagi peringatan lagi terus. Karena Roh Allah itu, Roh Bapa itu sendiri adalah Maha Sabar. Tapi panjang, sabarannya panjang, tapi ada batasnya. Ya, dengar baik-baik saudaraku, ada batasnya kesabarannya. Ya, sebab ada saatnya tidak ada lagi kesempatan. Maka Alkitab berkata, selagi hari siang sebelum datang malam. Itu digarisbawahi. Jadi biar Anda dan saya tidak jadi orang Kristen yang mingguan hanya datang ke gereja, tapi tidak pernah serius sama Tuhan. Serius gimana pastor? Garap hidupmu dengan benar saudaraku. Selagi harimu masih siang, artinya apa? Kalau boleh Roh Kudus berkata begini, nak, selagi jantungmu masih berdetak, darahmu masih jalan, nafasmu masih ada, itu artinya harinya masih siang. Maka seriuslah dengan Tuhan. Ya, ada titik di mana Tuhan akan tidak lagi memberi kesempatan saudaraku. Alkitab berkata dia panjang sabar, tetapi sekali-kali ia tidak akan membebaskan orang yang berdosa. Menghujat roh adalah dosa yang tidak diampuni. Artinya tidak bisa lagi mengalami perubahan, tidak bisa diampuni karena tidak bisa lagi menyelesaikan dosa. Saudaraku, dosa di sini maksudnya adalah kodrat dosa dalam dirinya yang merupakan tanggung jawab individu. Jadi kalau Roh Kudus tegur dan ingatkan, maka kita harus merespon. Memperhatikan, harus diperhatikan. Memperhatikan dalam standar yang benar ya. Maka kata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Maka segenap itu bisa relatif saudaraku. Segenapnya si A dengan segenapnya si B itu bisa beda. Tetapi kita tidak boleh menakar segenap kita dengan ukuran kita sendiri atau ukuran orang lain. Kita harus bertanya kepada Bapa, apakah kita sudah mengasihi dia dengan segenap
Sehingga Bapa di surga benar-benar merasakan kasih kita. Itu butuh kenekatan, saudaraku. Ini ukuran segenap yang benar. Nekat buat Tuhan. Kalau engkau memperkarakan seberapa nekat Tuhan, maka Roh Kudus akan taruh dalam dirimu. Dia akan menuntun kita, saudaraku. Dan ingat, kesempatannya terbatas. Firman Tuhan berkata, kita punya limitasi waktu di bumi ini. Jadi kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, tunjukkan kau punya kualitas yang bagus, yang berkelas. Tapi ya itu kuncinya, nekat. Tanpa kenekatan bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah punya quality of love untuk Tuhan yang benar. Jadi apa ya boleh saya katakan, mulai dinilai, saudaraku. Di dalam keadaan baik-baik kau bisa berkata aku mencintai Tuhan. Tetapi kau nilai ketika keadaanmu buruk, bahkan sangat buruk, bahkan teramat buruk, masihkah engkau tetap mencintai Tuhan dengan kadar yang sama atau bahkan kadar yang lebih tinggi? Atau engkau hancur, remuk, tidak lagi mempercayai Tuhanmu atau mengasihi Dia? Nah, itu kualitimu ditempa dan bisa dilihat, saudaraku. Karena orang yang punya kualitas nekat sama Tuhannya, serius dengan Tuhannya, dia mau dilempar dalam keadaan apapun, dia tetap firm, saudaraku. Dia tetap kokoh, dia tetap firm, dia tetap kuat. Pastikan itu engkau dan saya. Karena keadaan di luar dirinya atau keadaan yang sedang datang atau menimpa dirinya tidak mempengaruhi cintanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya trust. Kenapa dia bisa punya trust? Karena dia sudah punya cerita cinta bersama dengan Tuhannya. Jadi gak bisa orang hanya datang dengar khotbah, hari Minggu pulang, hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidup sembarangan. Gak bisa. Gak bisa, saudaraku. Harus dalam 24 jam 7 hari tenggelam di kawasan Tuhan. Tenggelam di kawasan Tuhan itu berarti tidak bisa tidak. Engkau dan saya memang benar-benar harus, tidak boleh keluar dari kawasan itu. Karena kalau tidak, saudaraku, setan akan berbisik dan akan mengalihkan perhatianmu dan perhatianku. Roh Kudus akan bermanuver mengingatkan kita dalam setiap peristiwa, saudaraku. Maka Allah sendiri pun dari hal ini menunjukkan bahwa Dia tidak menghendaki engkau dan saya binasa. Karena binasa itu mengerikan, terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka Roh Kudus pasti berbicara. Ya, Dia akan menuntun kita. Dia akan terus memberikan peringatan kepada kita. Dia akan membawa dirimu dan diriku untuk terus peka mendengar ini semua. Ya, jadi saudaraku, semua urusan hidup bisa kita selesaikan dengan uang, relasi, pejabat dan lain sebagainya. Tetapi urusan dengan Tuhan kita tidak bisa selesaikan kecuali dengan kerendahan hatimu, pertobatanmu, hidup kudusmu, dan kenekatanmu bersama dengan Dia. Jadi kita tidak akan bisa menghindari hukuman Tuhan kalau kita melawan Tuhan. Dengar baik-baik hal itu, saudaraku. Tuhan memberi peringatan dalam banyak hal, namun kita tidak mendengarnya. Karena kita tidak peka. Mungkin peringatan Tuhan lewat khotbah hari Minggu, lewat renungan-renungan pagi seperti ini, lewat nuranimu. Ya gak, saudaraku? Tetapi seringkali kita tidak mendengar dengan telinga rohani. Hati-hati. Kita baca kisah raja-raja Israel, Yehuda yang tidak dengar-dengaran. Maka mereka ditaklukkan, ditelanjangi, diarak di depan masyarakat. Mestinya kita mengerti bahwa Tuhan itu segalanya, saudaraku. Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup ini. Kita harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan.
Dan setiap orang harus menemukan tempatnya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang memberi peringatan lalu kita tidak dengar-dengaran, betapa mengerikannya hal itu, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Itu bukan berarti ikut agama Kristen, saudaraku. Ikut aku artinya begini, nak, ikuti caraku hidup. Miliki pikiran dan perasaanku, karena Bapa maunya seperti aku. Berjuanglah. Ada Roh Kudus akan menuntunmu. Ayo, seriuslah. Garap hidupmu. Nekat senekat-nekatnya untuk kesenangan Bapa di surga. Tuhan Yesus mau berkata begitu. Dan kalau kita sudah terpanggil untuk menjadi umat pilihan, saudaraku, Tuhan pasti memberi kita kesanggupan untuk melakukannya. Tergantung seberapa kita nekat atau seberapa kita serius meresponi itu semua. Selamat pagi, saudaraku. Nekat yuk buat Tuhan, ya. Mulai hari ini, apapun yang kita kerjakan, nekat buat Tuhan. Tidak ada lagi untuk diriku, semua buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.